tetapi karena di Jakarta kita belum punya pekerjaan. Nah, untuk menyambung hidup itu ya mau nggak mau kita ngamen gitu loh. Jadi bikin kecrekan gitu dari tutup botol kecap itu, ya sudah nyanyi seadanya, ya seikhlasnya dia ngasih berapa, nggak dikasih juga kita nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taryono Aji. Saat ini kita bergerak di bidang industri kontraktor, spesialisasinya di kontraktor arsitektur interior. Kita mengawalinya sejak tahun 2007, kita geluti sampai sekarang. Kita memasuki dunia kontraktor itu ndak sengaja. Jadi dulu basic saya sekolah itu di hukum, khususnya spesialisasinya hukum Islam. Terus kita bekerja di salah satu perusahaan konsultan di Jakarta. Setelah 2 tahun saya resign, kemudian saya langsung terpikir untuk membuat usaha sendiri karena kepingin bisa mencapai sesuatu yang lebih baik begitu. Latar belakang keluarga biasa-biasa Mas. Jadi saya juga anaknya seorang petani biasa di kampung yang juga bukan petani pemilik sawah tetapi petani penggarap. Dulu sekolah itu juga kita mengandalkan biaya dari orang tua, sebagian juga kita mengandalkan biaya sendiri. Kemudian setelah lulus kuliah itu tahun 2003, tahun 2004 kita hijrah ke Jakarta, merantau, cari pengalaman, ya bahasanya nyari uang gitu. Nyari buat nafkah untuk masa depan gitu. Saya masuk pertama Jakarta itu kalau ndak salah inget tahun 2004 itu di bulan Juli. Saya masih inget tanggalnya tanggal 20, saya juga masih ingat 20 Juli tahun 2004 saya bawa uang kurang lebih sekitar 1 juta. Itu pun hasil dari jual kalung punya ibu saya. Jadi dapat uang 1 juta, kemudian dijual buat ongkos ke Jakarta dengan harapan saya bisa ikut bersaing bersama teman-teman yang lain, mencari nafkah, ikut bekerja dimanapun. Tetapi ternyata ketika kita sudah sampai di Jakarta, pekerjaan itu tak kunjung datang, sehingga ya disitulah awal masa-masa pahit kita, masa-masa pahit menaklukkan Jakarta itu di fase itu, karena setelah datang ke Jakarta sampai kepada kita dapat pekerjaan yang stabil itu sampai sekitar 8 bulan. Nah, dari masa 8 bulan inilah kita sudah tidak karu-karuan lah hidup. Kita hidupnya dari numpang dan numpang karena kita tidak sanggup untuk membayar kos. Kemudian kita jujur waktu itu kita ada satu teman di Jakarta, ya kebetulan dia mau menampung kita, tetapi ternyata
ketika dianya oke, yang punya kos-kosan ndak oke. Jadi boleh dipakai berdua, tetapi harus biayanya nambah. Lah saat itu kita belum punya uang untuk bayar tambahannya itu, jadi kita hanya bisa numpang bajunya saja, sehingga kita tidurnya kita nyari penginapan milik Tuhan gitulah, kita tidur di masjid begitu. Tetapi karena di Jakarta kita belum punya pekerjaan, nah untuk menyambung hidup itu ya mau nggak mau kita ngamen gitu loh. Lah ngamen alatnya apa? Mungkin orang nanya, ngamen biasanya orang kan pakai gitar, pakai ketipung, pakai tip, karaokean dan lain sebagainya. Tapi karena kita nggak punya alat musik ya, itu Mas nyari tutup botol kecap atau apa begitu, kita gepengin paku di kayu gitu, kecrek, jadi bikin kecrekan gitu dari tutup botol kecap itu. Ya sudah, nyanyi seadanya, ya seikhlasnya dia ngasih berapa, nggak dikasih juga kita nggak masalah. Waktu itu kita fokusnya di daerah Tomang Grogol, depannya Citraland itu ada lampu merah, kita ngamen di sana. Jadi istilahnya apa, kan di satu kawasan itu kan mesti ada yang megang siapa begitu. Nah kita harus setor di situ. Jadi entah per hari itu 5.000 atau 10.000 gitu, kita harus setor. Padahal kita ngamen itu hanya untuk nyari ongkos buat transportasi ngelamar kerja. Jadi begitu kita ditarik setoran ya kita nggak mau gitu loh. Kita nggak mau, kita keberatan. Nah ternyata begitu keberatan mereka marah, saya diusir. Cuman ya saya kekeh, saya nggak mau diusir, karena ya saya pikir ini bukan kawasan, bukan milik siapa gitu. Mereka maunya apa ya kita turutin. Kalau bahasa sini lu jual gua beli, bahasanya seperti itu. Karena udah nekat Mas, jadi udah nekat, kita nggak punya apa-apa, sudah makan juga udah jarang, lapar sudah biasa. Nah, diajak berantem ya oke saja. Lah ketepatan memang basic saya dulu pernah ikut latihan olahraga pencak silat saya kayak begitu. Jadi ya alhamdulillah bisa berantem di jalanan itu. Walaupun juga babak belur gitu. Bengkak-bengkak muka gitu, tapi menang gitu lah. Akhirnya setelah menang itu ya kita ndak jadi ditarik iuran, setoran, ya kita boleh ngamen. Toh juga mereka, kita bilang baik-baik bahwa saya ngamen tidak akan mengamen sebanyak-banyakan, ndak, paling ya dapat 10.000 15.000 sudah buat ongkos, buat makan sekali sudah cukup, saya istirahat gitu. Kita ngelamar kerja, naik bus kemanapun, kita datengin yang biasanya terutama yang langsung wawancara begitu. Tapi ternyata Tuhan belum memperkenankan itu secepat yang kita bayangkan. Jadi menjelang kita dapat pekerjaan itu saya ada satu firasat lah bahasanya. Waktu itu saya sudah meletakkan ke dasar emosional kita, ke titik terendah, titik nol lah bahasanya. Hanya berdoa, ya Allah, aku sudah tidak punya apa-apa, kita tidak punya kekuatan apapun, hanya Engkau yang mempunyai kekuatan, dan saya yakin Engkau akan membantu kami. Engkau akan membantu kita, Engkau akan membantu saya. Saat itu saya malamnya itu karena capek, jadi belum sempat makan, pulang ngelamar, karena sudah sekitar jam 8 itu baru nyampe tempat nongkrong teman-teman itu. Akhirnya kita kecapean, kita langsung tidur di masjid itu. Nah, begitu tidur itu malamnya saya memang bermimpi. Mimpi ketemu dengan seseorang yang kita tidak kenal sama sekali siapa dia. Dia berpakaian hitam-hitam begitu, kemudian dia memberi
nasihat, bilang, "Mas, kalau kamu pengen sukses, jangan lupa sedekah. Kalau memang kamu tidak punya apa-apa, ini saya kasih uang 20.000. Kalau kamu belum makan, beli makan. Kalau cukup dan masih ada sisa, sedekahkan. Kalau memang tidak sisa, harus habis kamu makan sendiri, ya tidak apa-apa. Tapi kalau sisa, tolong disedekahkan." Nah, ini yang mungkin di luar nalar, Mas. Jadi saya bermimpi dikasih uang, karena terkejut setelah ngasih uang itu bapak-bapaknya ini hilang orangnya, dan saya kebangun. Tapi begitu saya bangun, kok ngerasa tangan itu nggenggam sesuatu gitu. Tangan tuh genggam sesuatu, berasa apa yang saya genggam itu. Ketika saya perhatikan, saya terawang cari penerangan gitu. Nah, ternyata bener uang 20.000. Padahal saya yakin semalam itu kita ndak ngamen, jadi pulang dari kerja, ya, nyari kerja itu saya punya uang sekitar 1.500 atau 2.000 itu di saku masih ada, belum cukup buat beli makanan. Tiba-tiba ada uang 20.000. Nah, saking takutnya uang itu kita pegang terus, Mas. Kita pegang, ndak kita sakuin, takut uang ini nanti hilang gitu kan. Banyak mitos-mitos yang seperti itu. Jadi uang itu kita pegangin, bahkan kita sholat subuh pun uang masih kita pegangin, takbir Allahu Akbar, wudhu, uang kita pegangin kan. Mungkin bagi orang lain yang kalau dia ngelihat itu pasti akan diketawain, tapi ya bagi saya uang 20.000 itu sangat berharga sekali pada saat itu, sehingga saya sangat ketakutan uang itu hilang. Akhirnya setelah habis sholat, kemudian cahaya matahari sudah mulai terang, ada orang penjual nasi uduk gitu, kita beli makan, dapat berapa, 10.000 sudah sama tehnya. Lah sisanya tak kasih ke orang, tak sedekahin ke orang. Baru siangnya gitu sekitar jam 11 atau jam 10 atau jam 11 begitu, saya dapat telepon, "Pak, lamaran Bapak di apa istilahnya, diprioritaskan gitulah istilahnya, diprioritaskan, Bapak bisa datang ke kantor kami." Lah kita bingung lamaran yang mana, karena sudah saking banyaknya lamaran kita keluarkan, kita sebar. Saya tanya detail, alamatnya yang di mana, PT-nya yang apa, kira-kira dekat mana gitu, saya tanyain detail. Akhirnya dikasih tahu, kita samperin ke sana. Baru setelah saya datang, wawancara ulang beberapa menit begitu, kemudian akhirnya kita dinyatakan diterima. Kurang lebih saya diterima kerja itu dapat gaji, maksudnya di dalam kontrak waktu pertama kali itu dapat gaji berapa, 1.850.000 kalau tidak salah, saya ingat itu gaji saya pertama itu. Nah, cuman ketika saya mendapatkan pekerjaan ini, masalah timbul. Bagaimana saya harus setiap pagi sudah harus bangun, saya harus naik bus, terus kemudian nanti siang saya harus makan. Nah, saya tidak punya dana itu gitu loh, buat naik bus pulang pergi sama minimal makan siang, supaya nanti di tempat kerja itu temannya makan, kita ikut makan gitu. Jadi bingung, nggak punya. Akhirnya saya curhat sama teman-teman yang ngamen begitu. Akhirnya mereka berbondong-bondong, jadi ada yang ngasih 2.000, ada yang bantuin gitu, ada yang ngasih 2.000, ada yang ngasih 3.000, ada yang ngasih 5.000. Tapi dalam hati tak catat, maksudnya ini pinjaman, nanti akan saya kembalikan kalau saya sudah punya gaji. Jadi siapa-siapa yang ngasih tiap hari itu kita tulis, si A ngasih 2.000, si B ngasih 3.000, si C ngasih 1.000. Sekecil seberapapun kita tulis, kita catat.
awal mula saya menggeluti dunia konstruksi itu tidak sengaja, Mas. Jadi setelah saya bekerja kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun di tempat kerja di lembaga konsultan, perusahaan konsultan yang di Jakarta itu, akhirnya secara tidak sengaja saya itu diajak ketemuan sama mitra kerja kita lah, diajak ketemuan sama mitra kerja yang kebetulan ternyata saya diajak makan malam sama mitra kerja itu mitra kerja perusahaan ya, kita diajak makan malam begitu, ternyata beliau menunggu seorang tamu juga, yang ketepatan ternyata tamu itu adalah seorang pimpinan perusahaan, direktur perusahaan swasta ternama di Indonesia, sudah konstruksinya sering bikin gedung-gedung begitu. Ya kita iseng saja karena kepentingannya mitra kerja saya sama bapak itu ngobrol, ya kita dengarkan saja, kita hanya mendampingi, nemenin begitu. Nah ternyata secara tidak sengaja temennya mitra kerja kita itu curhat tentang kayu jati, tentang furniture, tentang interior yang bahan bakunya itu dari kayu jati. Itu langsung saya ingat kampung halaman itu. Kampung halaman itu kan banyak kayu jati, sehingga saya nyeletuk, permisi Pak, kalau kayu jati di tempat saya banyak pengrajin-pengrajin, karena memang di kampung saya itu kebanyakan warga desanya adalah pengrajin kayu jati gitu. Oh iya, akhirnya kalau memang benar, coba ini besok datang ke kantor, temuin bapak ini, nanti bilang dari saya, minta gambar, terus nanti coba dibikinin sampelnya, dibikinin contohnya. Nah besok pagi itu kita datang ke kantor, kita ngambil gambar. Begitu saya ngelihat gambar nih bingung, Mas. Kita basicnya hukumnya hukum Islam, jadi lihat gambarnya arsitek itu sama sekali nggak paham. Jadi kita nggak paham, bingung, pokoknya tak bawa pulang. Terus pas libur gitu saya bawa ke Ngawi, pulang ke rumah, ke kampung. Saya bawa ke pengrajin, Pak ini saya disuruh bikin apa. Lah, akhirnya sama dia itu diterangkan, oh ini Mas, ini ornamen-ornamen, ini ada railing tangga, ada ornamen-ornamen dari kayu jati, yang mau dikerjain yang mana gitu. Oh yang dikerjain yang kayu jati saja gitu. Akhirnya saya bilang, Pak bisa dibikinin contohnya kayu jati 1 meter gitu aja, ornamen-ornamen itu. Nah, dibikin, terus saya bawa ke Jakarta. Nah ternyata sampai Jakarta itu saya suruh nganter ke lokasi proyek. Lokasi proyeknya itu di Kalimantan ya, karena kita masih kerja ya tentu kita akan ngambil waktu hari libur ya, Sabtu Minggu gitu kita libur. Nah, kita datang ke Kalimantan sana, kita anterin itu sampel yang kita buat 1 meter itu. Nah setelah sampel kita sampaikan, ternyata ownernya ACC seneng lihat barangnya. Nah, lihat barangnya seneng, tapi saya nggak disuruh ngapa-ngapain. Maksudnya setelah ini di ACC ini apakah langsung diperintah kerja atau saya nggak ngerti gitu loh. Ya udah akhirnya pulang ke Jakarta lagi, karena nggak ada tindak lanjutnya, hanya nunggu kabar gitu saja. Akhirnya saya pulang, ya aktivitas seperti sedia kala. Baru setelah 2 minggu itu ditelepon, suruh datang ke Kalimantan lagi. Di sana saya dikasih kontrak kerja, diperintah, Mas ini dibikin
Waktu itu nilainya 350 juta kalau tidak salah. Ornamen-ornamen railing tangga ini dibikin, nanti dikerjakan, kalau sudah siap dikirim ke sini. Nah, saya kaget. Karena apa? Karena saya nggak nyangka kalau itu harus suruh tanda tangan kontraknya itu saya sendiri langsung. Bukan, karena mindset pemikiran saya waktu itu pokoknya tak kasih ke pengrajin di kampung saya, begitu mereka jalan dia dapat untung, saya minta komisi, jadi maklaran gitulah, maklar. Tapi ternyata di Kalimantan saya suruh tanda tangan, ya karena dia nggak mau ditandatangani oleh pengrajin, harus saya yang tanda tangan, ya nggak mau kita tanda tangani. Begitu kita tanda tanganin, kita tanya waktu itu, karena kebetulan pimpinan project manajernya di lapangan itu kan ibu-ibu perempuan gitu. Bu, lah ini untuk kerja awal gimana, saya dibantu bagaimana gitu loh. Dibantu gimana Mas, maksudnya ya ada DP atau gimana gitu. Oh, DP enggak ada gitu. Pokoknya Bapak kerja dulu, kalau nanti sudah terproduksi entah 15% atau 20%, nanti dilaporkan ke kita bantu deh pembayarannya. Jadi Bapak kerja dulu, jadi kita nggak pakai sistem DP. Ya saya bingung, nggak punya duit, waktu itu saya cuma punya tabungan itu berapa ya, sekitar 3 juta atau 4 juta begitu. Setelah 2 tahun kerja itu, akhirnya saya bingung nyari pinjaman kemana. Ke teman nggak ada, ke saudara nggak dipercaya, akhirnya waktu itu saya ini istilahnya sampel yang kita bikin pertama kali itu kita edit begitu sehingga agak kelihatan banyak ditumpuk-tumpuk gitu pakai aplikasi di komputer begitu. Setelah itu nagih gitu loh, Bu, saya sudah kerja 20%, nanti tolong dibantu pembayarannya. Nah, ternyata jawabannya yang ini bikin saya pusing, stres. Oh iya, berkas tagihannya sudah kita terima, nanti kita kirim surveyor dulu, nanti akan ada staf kami datang ke lokasi Bapak, nanti setelah disurvei pekerjaannya bener kita bayar. Nah, di situ saya mati kutu, jadi mateng guys, wis mateng lah, wis ndak bisa ngapa-ngapain, istilahnya nama baik saya pasti hancur ini gitu loh, karena bohong di situ itu. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Setelah 3 hari gitu, saya tidak sengaja karena ada kebutuhan ngambil uang di ATM gitu, ternyata saldonya tiba-tiba banyak, ada sekitar 87 juta sekian begitu. Duh, uang dari mana? Akhirnya saya cek, saya tanyakan ke customer service-nya itu, katanya dikirim dari Kalimantan, sebuah perusahaan swasta begitu. Loh, berarti sudah dibayar. Kan kemarin bilangnya katanya mau disurvei dulu. Lah, yang survei belum datang kok sudah dibayar. Nah, ini rahasia yang sampai sekarang enggak tahu. Mungkin saja tebakan kita saja. Mungkin yang disuruh survei itu kan sekalian dia lagi mau cuti gitu. Ternyata dia sekalian lagi cuti. Mungkin perintahnya, kamu datang ke Ngawi dulu, lihat pekerjaan, kalau sudah ada baru kamu balik ke Semarang, kamu pulang ke rumah cuti, jangan pulang ke Semarang dulu. Nah, mungkin karena yang survei ini sudah kepengen buru-buru pengen ketemu keluarganya di Semarang, dia memilih pulang ke Semarang langsung. Mungkin ya, ini tebakan saja, mungkin
dia membuat laporan by telepon atau apa begitu bahwa pekerjaannya sudah dikerjakan, makanya kita dibayar itu. Tapi real kenyataannya seperti apa saya tidak tahu, kita hanya menebak saja. Nah, setelah uang dapat, akhirnya ya kita nggak jadi ke pengrajin itu, Mas. Jadi langsung saya panggil tenaga kerja begitu, kita belanja kayu sendiri, kita bikin sendiri, kita undang tenaga tukang kayu begitu, sampai akhirnya terproduksi sendiri. Nah, setelah terproduksi sendiri, baru kita foto-foto lagi, kita kirim lagi, kita ajukan lagi, sudah tidak ada surveyor di sana. Jadi langsung ditambahin lagi pembayaran, ditambahin lagi sampai akhirnya pekerjaan itu terproduksi 100%. Ornamen-ornamen railing tangga begitu itu terproduksi 100%. Kita kirim ke Kalimantan, ya, saya utusan tenaga kerja untuk masang di sana. Saya balik lagi ke Jakarta karena harus kerja gitu, masih ikut di perusahaan konsultan itu. Nah, ternyata begitu setelah kita kerjakan terpasang, ownernya puas, seneng gitu. Nah, begitu seneng, akhirnya kita dikasih pekerjaan lagi. Mas, yang kemarin itu kita hanya ngetes lah bahasanya, mampu nggak sih menyelesaikan pekerjaan itu. Ternyata kita mampu, ditambah pekerjaan lagi, nilainya berapa, kurang lebih sekitar 600 kalau nggak salah, 600 juta. Ya akhirnya kita pulang ke Ngawi. Nah di situ itu saya mulai tertarik dengan dunia konstruksi ini, walaupun mungkin saya nggak punya background di sana, tapi karena menghasilkan sesuatu yang menjanjikan, saya mengajukan resign ke perusahaan saya bekerja itu. Jadi total bekerja di perusahaan pertama itu kurang lebih 2 tahun, belum ada sih, hampir 2 tahun saya keluar begitu. Terus saya fokus di pekerjaan itu. Kita pulang ke Ngawi, kita produksi lagi, kita kirim lagi, pekerjaan terpasang. Ternyata begitu sudah selesai, dikasih pekerjaan lagi. Sampai itu terus. Waktu itu proyek pertama yang kita kerjakan itu Masjid Islamic Center Samarinda. Jadi seluruh ornamen-ornamen hampir sebagian besar. Karena sebelum saya sudah ada vendor lain yang mengerjakan juga ornamen-ornamen dari kayu itu, tetapi waktu itu kita kerjakan itu dari tahun sekitar 2007 awal kalau enggak salah, 2007 awal itu terus sampai tahun 2008. Nah akhirnya saya punya tabungan banyak itu. Begitu ke pekerjaan ketiga itu selesai, mendekati finishing, saya dikasih pekerjaan yang sangat luar biasa sekali. Nilainya hampir 4 miliar pada saat itu. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk mengerjakan pintu utamanya yang ukiran-ukiran itu. Nanti kalau bisa cari di internet, di Google itu, di pintu-pintu utamanya Masjid Islamic Center itu kita yang mengerjakan. Total bekerja di Islamic Center itu kurang lebih hampir 2 tahun, hampir 2 tahun. Ya alhamdulillah saat itu kita bisa nabung, bisa punya uang lebih dan lain sebagainya, sehingga disitulah saya mulai menemukan passion saya, bahwa kayaknya saya memang cocok bergerak di bidang ini begitu. Terus habis itu selesai di Islamic Center, pindah ke Islamic Sangatta kalau tidak salah. Terus kemudian di kantor Gubernur Kalimantan Timur itu di Masjid Lamin Etam kalau tidak salah namanya. Itu juga kita yang mengerjakan, tapi renovasi begitu. Terus kemudian ada Masjid Islamic Center Tanah Bumbu Batu Licin,
terus mana lagi, Sangatta tadi sudah, terus ada pekerjaan lagi Islamic Center Puruk Cao namanya, Kabupaten Puruk Cao itu Kabupaten Pemekaran di Kalimantan Tengah. Terus ada lagi di Islamic Center Nunukan Kalimantan Utara, Islamic Center Balikpapan, itu kita ikut mengerjakan semua di situ. Kalau kita ngomong siapa di balik layar secara perseorangan mungkin nggak ada lah Mas, karena semuanya datang itu secara kebetulan begitu. Tetapi yang jelas bahwa sosok di balik layar itu ya tentu Tuhan kita. Saya percaya bahwa setelah Allah memberikan ujian kepada saya yang sangat luar biasa, bahkan untuk makan saja di Jakarta sangat susah sekali. Nah, pasti Allah punya rencana yang lain, punya strategi yang lain untuk diberikan kepada saya. Ya mungkin itu adalah anugerah yang memang sudah waktunya kita terima, sehingga ya kita bersyukur dengan itu. Sosok yang paling menentukan ya tentu kita percaya bahwa Tuhan yang menentukan segalanya. Kita bisa apa sih Mas? Kita sekuat tenaga kita, sepinter apapun kita, paling yang menentukan keberhasilan kita itu hanya sekitar 15-20%. Yang 80% itu ya tentu yang membuat kita sukses itu Tuhan. Karena kita nggak jualan retail ya, karena kita per project. Jadi kalau kita ditanya omset itu ya enggak tentu. Jadi kadang kita menjalani proses-proses kita bekerja itu pasti akan ada suka dukanya. Artinya tidak semuanya melulu untung gitu juga enggak. Kita kerja pernah rugi karena ditipu rekanan gitu juga kita pernah. Kerja enggak dibayar gitu juga kita pernah. Saya ingat pesan dengan guru saya itu, seberat apapun masalahmu, sehebat apapun ujian yang kita terima, maka jangan pernah mengandalkan kecerdasan kita untuk menghadapi itu. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita untuk mengandalkan itu. Jangan pernah mengandalkan keegoismean kita untuk menghadapi itu. Buat hati kita serendah mungkin, senol mungkin. Setelah itu pasrahkan kepada kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi di situ nanti insya Allah pasti akan ada jalan keluar. Tiga hal yang saya pegang dari dulu ketika saya berhadapan atau berurusan dengan orang lain. Yang pertama itu kejujuran. Kejujuran itu menempati satu hal yang sangat penting. Sedikit saja kita tidak jujur, kita punya potensi untuk nipu atau bohong atau apa segala macam, orang sudah tidak akan percaya sama kita. Begitu kita kerja, kita tidak punya kejujuran, ya pasti orang lain tidak akan mau bekerja dengan kita. Yang kedua adalah komitmen. Jadi komitmen sama orang lain, misalkan kita dikasih pekerjaan 1 bulan selesai, ya kita harus berusaha semaksimal mungkin selesai. Kita dikasih pekerjaan tenggat waktu, kualitasnya ditentukan, ya kita harus kejar, kalau bisa malah lebih. Komitmen itu yang mendasari kita bisa stabil. Dan yang ketiga yang saya pegang itu ya bertanggung jawab. Jadi ketika kita dikasih
amanah sama orang lain, nah, dikasih pekerjaan, dikasih kepercayaan untuk apapun, ya kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu dengan baik sehingga customer atau orang yang memberikan pekerjaan kepada kita itu senang. Nah, kalau misalkan mereka senang dengan hasil pekerjaan kita, ya besok-besok pasti kalau dia butuh akan panggil kita lagi. Jadi 3 hal itu Mas yang saya pegang dari sejak dulu, sejak awal. Jadi kejujuran, komitmen, tanggung jawab.